Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik protein. Definisi dari protein, kata protein berasal dari Mesir, yaitu proteus, yang artinya yang utama. Ya. Secara definisi, protein didefinisikan sebagai sumber asam amino yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen, dan ada pula yang mengandung unsur sulfur dan fosfat. Nah, protein tersusun dari beberapa asam amino yang saling berikatan. Jadi, unit terkecil dari protein ini disebut dengan asam amino. Nah, pada gambar di slide ini kita bisa lihat bahwa ada unsur terkecil daripada protein ini adalah asam amino, yang mana dia memiliki gugus amino dan gugus karboksil serta rantai samping atau ditunjukkan dengan huruf R. Nah, karakteristik dari protein, yang pertama, protein ini menyusun sebagian besar dari tubuh kita dan mengisi bagian-bagian jaringan. Kemudian setiap jaringan memiliki karakteristik protein yang sangat unik antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lainnya. Kemudian protein terdiri dari molekul utama, yaitu karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan fosfat. Kemudian bersama-sama juga berkonjugasi dengan beberapa elemen lain seperti zat besi, Fe ya, kuprum, kemudian I, mangan, dan seng. Nah, lalu berat molekul protein ini antara lain ada sekitar 5.000 sampai 3 juta Dalton ya, atau sekitar 5 sampai 3.000 kilodalton. Nah, protein ini sangat penting di dalam menyusun substansi biologis secara fundamental, terutama pada unit mulai dari seluler, jaringan, organ, sistem organ hingga organisme. Dan banyak sekali bentuk-bentuknya di dalam tubuh manusia, tidak hanya berupa asam amino, tetapi juga ada yang berbentuk enzim, kemudian protein otot, ya, aktin dan miosin, lalu juga ada yang berbentuk hormon, ya, dan protein-protein yang berkonjugasi dengan bahan lain seperti nukleoprotein, lipoprotein yang menyusun membran sel, begitu ya. Ini sangat penting sekali peranan protein di dalam menyusun tubuh manusia. Nah, protein ini tidak hanya merupakan sumber penyusun dari tubuh kita, tetapi juga dia bisa memunculkan panas dan energi. Dan yang paling penting adalah memang unsur pertumbuhan dan pembangun serta untuk meregenerasi sel-sel di dalam tubuh kita. Nah, tidak seperti karbohidrat dan lipid, hanya sedikit protein yang tersimpan di dalam tubuh ya. Rata-rata protein ini merupakan unit fungsional, jadi selalu digunakan setiap saat, setiap waktu, dan sangat kecil sekali untuk disimpan di dalam tubuh ya. Berbeda kalau karbohidrat ini bisa disimpan dalam bentuk gula otot ya, atau glikogen. Apalagi lipid ya, banyak disimpan dalam bentuk triasilgliserol di jaringan adiposa misalnya ya. Jadi ini perbedaan protein dengan struktur yang lain. Nah, ini komponen protein secara umum sama seperti makromolekul lainnya, dia memiliki atom karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Ya. Ada beberapa protein yang juga mengandung unsur sulfur dan fosfat. Nah, monomernya atau unit terkecilnya adalah disebut dengan asam amino. Dia memiliki fungsi di dalam membangun struktur tubuh kita dan meregenerasi jaringan ya, dan sebagian juga digunakan untuk membentuk energi gitu ya, setelah karbohidrat maupun lipid tentunya. Nah, unit terkecil dari protein kita sebut dengan asam amino. Ya. Asam amino ini mempunyai satu gugus karboksil dan satu gugus amino.
Ya, ini jadi struktur dasarnya dia memiliki satu gugus karboksil dan satu gugus amino. Lalu ada tambahannya yaitu rantai samping gitu ya. Nah, gugus karboksil ini ditunjukkan dengan struktur COOH, sedangkan gugus amina ini NH2, kemudian R ini adalah rantai samping gitu ya. Dan protein ini biasanya, asam amino ini biasanya pada umumnya terikat pada posisi alfa dari gugus karboksil gitu ya. Kalau gugus karboksil ini bersifat asam, gugus amina ini bersifat basa, sehingga asam amino juga bisa membentuk yang namanya ion sweeter atau sweeter ion gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan sweeter ion ini adalah ion yang memiliki muatan yang berlawanan, bermomen dipol sekaligus gugus bersifat asam maupun basa, gitu ya. Jadi ada bersifat asam maupun basa. Nah, ion sweeter ini kebanyakan dibentuk oleh asam amino. Pada pH netral, sweeter ion akan bermuatan positif maupun bermuatan negatif ya. Jadi pada suasana netral pun dia bisa bermuatan positif dan bermuatan negatif, sehingga disebut dengan ion sweeter atau bahasa Inggrisnya sweeter ion, di mana sweeter ini dalam bahasa Jerman artinya blaster atau banci gitu ya. Jadi ada dua sifat yang ada di dalam asam amino, yaitu asam maupun basa. Ini karakteristik dasar daripada asam amino. Nah, asam amino juga memiliki rantai samping ya, yang dituliskan dengan huruf R. Ini adalah rantai samping. Jadi selain gugus karboksil yaitu COOH, gugus amina NH2, kemudian gugus karboksil atau gugus rantai samping atau R gitu ya. Nah, gugus amino terikat pada atom karbon alfa, ya, gugus aminonya amino NH2 ini terikat dengan rantai karbon alfa, membentuk asam amino hasil hidrolisis dari asam-asam alfa amino. Nah, sedangkan rantai samping ini ada yang hidrogen. Nah, kalau yang hidrogen ini bentuknya alkil, rantai atau cincin, sedangkan yang bukan hidrogen ini berikatan dengan atom C bersifat asimetris dengan konfigurasi dextro maupun levo. Nah, asam amino di alam yang non esensial ini konfigurasinya kebanyakan adalah levo, sedangkan untuk asam amino esensial ini asam amino yang penting bagi tubuh, tetapi tidak dapat disintesis ya oleh tubuh. Nanti kita akan pelajari asam amino esensial dan non esensial. Kemudian asam amino yang satu dengan asam amino yang lainnya ini diikat oleh yang namanya ikatan peptida. Ya, ikatan peptida ini nantinya akan mengikat gugus karboksil dari asam amino yang satu dengan gugus amino dari asam amino yang lain, seperti itu ya. Jadi COOH dari asam amino yang satu ketemu dengan NH2 dari asam amino yang lain, seperti itu. Dalam proses ikatan peptida ini ada reaksi pengikatan gitu ya. Kemudian untuk reaksi pemecahannya dari polipeptida menjadi asam amino ini melalui proses hidrolisis yang melepaskan H2O, sehingga nantinya rantai pada ikatan peptida ini bisa terlepas seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi asam amino sebagaimana merupakan unit terkecil dari protein ya. Klasifikasi asam amino berdasarkan sifat dan strukturnya. Ini ada asam amino alifatik sederhana ya. Contohnya ada glisin, alanin, valin, leusin, kemudian isoleusin ya. Nah, beberapa asam amino alifatik ini bersifat hidrofobik gitu ya. Kemudian asam amino yang berikutnya adalah asam amino hidroksi alifatik ya. Contohnya serin, treonin, dan treonin. Lalu ada juga asam amino yang dia dominan asamnya ya, sehingga membentuk
struktur asam aminonya ada asam aspartat dan asam glutamat. Kemudian ada yang struktur amida, ini contohnya asparagin dan glutamin. Lalu berikutnya ada asam amino yang sifat dominannya adalah basa, itu ada lisin, arginin, histidin. Ya. Sedangkan asam amino yang berkonjugasi dengan molekul sulfur, ini ada sistein dan metionin. Kemudian ada asam amino prolin dan asam amino aromatik seperti fenilalanin, treosin, dan triptofan. Nah, untuk gugus samping ini memiliki pengaruh pada sifat-sifat daripada asam amino. Ada yang menentukan sifat asam, basa, dan netral, gitu ya. Misalnya pada asam amino asam glutamat. Nah, pada asam amino asam glutamat ini rantai sampingnya terdapat tambahan gugus karboksil, ya, sehingga sifat keasamannya lebih daripada struktur dasarnya. Bisa dilihat pada gambar di slide ya. Nah, sedangkan yang rantai sampingnya itu ketambahan NH2 ya. Nah, ini sifat basanya lebih besar ya, sehingga dia menyebabkan sifat basa pada asam amino. Nah, tadi kita sudah bahas bahwasanya struktur dasar asam amino itu dia memiliki sifat sweeter ion. Tapi kalau rantai sampingnya itu kelebihan gugus karboksil ataupun kelebihan gugus NH2 atau gugus amino, maka akan merubah sifat dari sweeter ion tersebut. Kemudian kalau netral ini tidak ada tambahan asam karboksil ataupun amino pada rantai sampingnya ya. Ini contohnya serin, dia pada kondisi netral ya, dia pada kondisi netral dia membentuk sweeter ion. Nah, gugus amino atau NH2 ini bersifat basa kuat ya. Nah, seperti yang struktur di awal tadi, NH2 menunjukkan sifat basanya dan gugus karboksil COOH menunjukkan sifat asamnya. Nah, kalau gugus amino atau NH2 dia bersifat basa kuat dan sifatnya dapat menarik ion H+ dari air ya, membentuk NH3+. Nah, untuk asam amino yang satu dengan yang lainnya tadi diikat oleh yang namanya ikatan peptida ya, dimana tadi ikatan peptida itu merangkai gugus karboksil dari asam amino pertama dengan gugus amino dari asam amino berikutnya, gitu ya. Nah, contohnya ini misalnya dua molekul asam amino, yaitu asam amino glisin dan asam amino alanin, di mana terdapat ikatan peptida di antara keduanya, yaitu dari gugus karboksil asam amino glisin dengan gugus amino pada asam amino alanin, sehingga akan membentuk glisil alanin. Sedangkan kalau kondisinya kelebihan gitu ya, pada rantai sampingnya tadi ketambahan ion gugus karboksil COOH, maka sifatnya akan cenderung lebih asam daripada biasanya. Sedangkan kalau kelebihan NH2 atau gugus amino dia akan bersifat basa. Nah, apabila gugus karboksil dan gugus aminonya sama pada rantai samping-sampingnya ini tetap bersifat netral ya, sweeter ion. Di samping dengan struktur dasarnya yang memang antara COH dan NH2-nya sudah seimbang, gitu ya. Nah, reaksi-reaksi terhadap protein, reaksi pengikatan, misalnya ikatan hidrogen, ikatan-ikatan yang lain yang membentuk struktur primer, tersier, ya sekunder, tersier ataupun kuartener itu terjadi pada rantai sampingnya, dan rantai samping inilah yang akan membedakan antara sifat asam amino yang satu dengan asam amino lainnya. Nah, sifat-sifat dari asam amino antara lain dia bersifat padat, kemudian membentuk kristal dengan titik didih yang tinggi dan sangat larut dalam air ya, bersifat polar dan membentuk ion-ion. Untuk gugus aminonya bersifat basa kuat, sedangkan gugus COOH atau karboksilnya bersifat asam kuat ya.
Nah, ini beberapa kelompok asam amino berdasarkan struktur molekulnya ya. Tadi sudah sempat dibahas di depan. Jadi kalau kita lihat di sini ada tanda uh, pink, warna pink ya. Nah, tanda warna pink ini merupakan rantai samping, di mana saya katakan tadi bahwa rantai samping ini akan mempengaruhi jenis ya ataupun sifat daripada asam amino gitu. Nah, kalau dikategorikan klasifikasi dari asam amino berdasarkan apa namanya berdasarkan struktur molekulnya, ini ada asam amino alifatik ya yang umumnya bersifat nonpolar dan asam amino yang bersifat polar gitu ya. Nah, kalau yang asam amino alifatik yang bersifat polar itu contohnya ada glisin gitu ya. Pada rantai sampingnya ketambahan atom hidrogen. Kemudian ada alanin di mana rantai sampingnya terdapat tambahan CH3 ya. Lalu ada prolin ya, kemudian valin, leusin, isoleusin dan metionin di mana rantai sampingnya ini bersifat alifatik. Nah, kalau yang polar ini pada umumnya di bagian rantai sampingnya ini tidak ada ion ataupun kation gitu ya. Jadi ada serin, treonin, sistein, asparagin dan glutamin. Nah, kemudian ada lagi rantai aromatik ya yang membentuk kelompok asam amino, diantaranya fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Nah, terlihat pada ketiga asam amino ini terdapat cincin aromatik pada rantai sampingnya. Contohnya adalah fenilalanin, tirosin, dan triptofan ya. Kita lihat di sini semuanya terlihat cincin aromatiknya. Lalu ada juga asam amino yang bermuatan gitu ya, yang bermuatan positif, berarti ada kation di bagian rantai sampingnya. Ini ada lisin misalnya, kemudian ada arginin dan histidin. Jadi dia bermuatan positif. Kemudian ada yang bermuatan negatif yaitu aspartat dan asam glutamat. Asam aspartat dan asam glutamat ini cenderung bersifat asam ya, karena selain dia punya muatan negatif juga ada ketambahan gugus karboksil pada rantai sampingnya seperti itu. Kalau yang bermuatan positif ini cenderung bersifat basa karena ada bagian gugus amino ya di bagian ujung dari rantai sampingnya yaitu NH2 seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi asam amino berdasarkan sumbernya. Ada yang disebut dengan asam amino esensial dan ada yang disebut dengan asam amino non-esensial atau tidak esensial. Kalau yang esensial ini asam amino yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh manusia ya, tetapi tubuh kita itu tidak bisa mensintesisnya gitu ya. Jadi dia sangat penting bagi tubuh tetapi tidak bisa mensintesis sendiri sehingga dibutuhkan makanan. Ya, jadi asam amino ini bersumber dari makanan. Nah, asam amino esensial ini ada arginin, histidin, leusin, isoleusin, kemudian metionin, fenilalanin, treonin, triptofan dan valin gitu ya. Jadi ada 9 asam amino esensial. Nah, kemudian yang asam amino non esensial ini adalah asam amino yang tidak esensial buat tubuh ya. Tapi tetap diperlukan gitu ya. Cuman yang paling penting, paling utama itu yang asam amino esensial. Nah, untuk yang asam amino esensial yang mendukung ya, lebih bersifat mendukung untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh, ini justru mampu disintesis oleh tubuh kita sendiri gitu ya. Apabila tubuh kita cukup nitrogen yang berasal dari asam amino non esensial ataupun esensial yang berlebih. Jadi asam amino non esensial ini disintesis, dibuat sendiri oleh tubuh ya, bukan dari makanan.
Nah, begitu adik-adik ya. Jadi ada dua tadi perbedaannya. Kalau yang asam amino esensial, dia merupakan asam amino yang paling utama dibutuhkan untuk pertumbuhan, tetapi tidak bisa disintesis sendiri, sehingga harus diambil dari makanan. Sedangkan yang asam amino non esensial itu tidak utama untuk pertumbuhan, tetapi tubuh kita mampu untuk mensintesis asam amino itu sendiri, seperti itu. Nah, dari mana kita bisa mensintesis asam amino non esensial? Bahan-bahannya tentu dari atom-atom yang ada di dalam tubuh, ya, ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, disintesis melalui proses sintesis protein dengan bahan bakunya tentu adalah RNA ataupun DNA. Nah, kemudian sumber bahannya itu bisa dari makanan yang dari asam amino non esensial kemudian terhidrolisis begitu ya. Nah, itu bisa nanti juga membentuk asam amino non esensial di dalam tubuh. Sumber asam amino esensial yang utama bagi pertumbuhan tubuh gitu ya, ada triptofan, treonin, metionin, lisin, leusin, isoleusin, fenilalanin, dan valin. Itu bermacam-macam ya, jadi terutama protein hewani maupun nabati semua punya asam amino masing-masing gitu ya. Contohnya triptofan. Triptofan ini sumbernya dari telur ya, daging, susu, krim, pisang, susu dan keju ya. Kemudian treonin ini adalah dari susu, daging, ikan, dan biji-bijian. Gitu. Nah, daging, susu ini banyak mengandung sumber-sumber asam amino yang esensial ya, yang sangat penting bagi pertumbuhan. Lalu juga kacang-kacangan gitu ya, ikan, biji-bijian. Nah, ini sangat banyak sekali. Jadi kalau dari protein hewani itu ada daging, kemudian ikan dan susu serta keju. Sedangkan dari tumbuh-tumbuhan ini banyak dari kacang-kacangan ya, ataupun biji-bijian. Untuk yang fungsinya, jadi fungsi utama dari asam amino esensial tentu tadi untuk pertumbuhan gitu ya. Contohnya triptofan ini kegunaannya adalah memicu produksi daripada serotonin, yaitu hormon yang memiliki efek relaksasi. Kemudian dia juga bisa merangsang pelepasan hormon pertumbuhan. Kalau treonin di sini membantu detoksifikasi, membantu pencegahan penumpukan lemak pada organ hati dan juga komponen penting dari kolagen. Kemudian metionin, ini fungsinya adalah prekursor dari sistein dan keratin ya, bahan pembentuk sistein dan keratin, kemudian menurunkan kadar kolesterol darah, lalu membantu membuang zat racun pada organ hati serta membentuk regenerasi jaringan baru dan pada hati dan ginjal. Nah, ini banyak sekali fungsi-fungsi daripada asam amino esensial ini. Ya, kalau leusin ini banyak ke otot dan tulang, gitu ya. Kalau lisin dia bersama vitamin C membentuk L-karnitin dan membantu pembentukan kolagen serta jaringan ikat, gitu ya, untuk lisin. Kalau fenilalanin ini untuk daya ingat, mood, fokus mental ya, digunakan biasanya pada pasien depresi ya. Ini banyak fenilalanin untuk membantu menekan nafsu makan juga bisa. Jadi asam amino esensial ini selain pertumbuhan dia juga bisa mengaktifkan proses-proses fisiologis di dalam tubuh kita secara langsung. Nah, untuk yang sumber asam amino non esensial, di mana tadi sumbernya sebetulnya bisa disintesis dari tubuh kita sendiri, gitu ya. Kalau yang esensial kan tubuh kita nggak bisa, kalau yang non esensial ini bisa. Tapi selain kita sintesis dari tubuh kita sendiri, kita juga bisa kok dapat sumber-sumber asam amino non esensial dari makanan yang kita makan ya. Nah, di sini ada 12 asam amino non esensial, ada tirosin, sistein, serin, prolin ya, glisin, kemudian asam amino yang bersifat asam seperti asam glutamat dan asam aspartat, arginin, alanin, histidin, glutamin dan juga asparagin gitu ya.
Sedangkan fungsinya dari asam amino non esensial ini juga sangat beragam sekali. Dari tirosin misalnya dia memicu hormon-hormon seperti dopamin, epinefrin ya, norepinefrin, lalu melanin untuk pigmen kulit serta tiroid gitu ya. Kemudian tirosin juga mampu meningkatkan mood dan fokus mental. Nah, tadi tirosin ini bisa dipadu-padankan dengan fenilalanin ya kalau asam amino yang esensial gitu. Jadi para ahli gizi itu biasanya juga mempelajari ya kandungan-kandungan protein itu asam aminonya apa saja di dalam suatu makanan, dan apabila kita memberikan terapi kepada pasien biasanya dari pihak ahli gizi ini akan memadupadankan asam amino tersebut sehingga tujuan daripada terapinya itu bisa tercapai seperti itu. Kemudian jenis protein juga bisa kita masuk ke protein ya. Protein ini termasuk struktur polipeptida. Jadi asam amino yang satu dengan yang lainnya ini nanti akan bergabung gitu ya, membentuk protein. Dan protein berdasarkan strukturnya ini ada protein struktur primer, sekunder, tersier, dan juga kuartener. Ya. Yang paling sederhana adalah struktur primer. Jadi kalau struktur primer ini hanya merupakan kumpulan dari asam amino satu dengan asam amino yang lain gitu ya, saling berikatan dengan ikatan peptida. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini ya, saya tunjukkan dengan spotlight ya. Jadi, nah, Nah, jadi untuk untuk protein yang struktur primer itu terdiri dari asam amino satu dengan yang lainnya ya, yang saling bergabung di sini membentuk suatu struktur primer dengan ikatannya yaitu ikatan peptida. Ya. Ikatan peptida ini sangat stabil sehingga sangat sangat kuat terhadap denaturasi gitu ya. Jadi denaturasi ini tidak sampai bisa memotong ikatan peptida ya, kecuali proses mungkin hidrolisis yang berkelanjutan. Kemudian struktur primer ini akan bergabung menjadi struktur yang lebih kompleks yaitu struktur sekunder ya. Struktur sekundernya ini ada yang dalam bentuk alpha helix dan juga beta sheet ya. Nanti kita akan lihat di bawah bagaimana bentuk-bentuk daripada struktur sekunder alpha helix dan beta sheet. Kemudian untuk kumpulan dari struktur sekunder ini akan membentuk struktur tersier dengan ikatan polipeptida gitu ya. Nah, kemudian struktur tersier nantinya akan membentuk struktur kuartener yang lebih kompleks lagi ya. Biasanya struktur kuartener ini membentuk yang namanya subunit protein. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian-bagian dari struktur bentuk-bentuk protein ya berdasarkan strukturnya. Yang pertama struktur primer. Tadi sudah disampaikan bahwa struktur primer adalah struktur yang paling sederhana. Nah, atom-atom karbon, hidrogen maupun nitrogen dan oksigen ini terletak pada satu bidang datar. Dan rantai samping atau R diproyeksikan pada arah tertentu pada bidang tersebut. Kemudian sifatnya kovalen pada ikatan peptidanya stabil ya. Jadi antara asam amino yang satu dengan asam amino yang lainnya itu ikatannya adalah ikatan peptida dan bersifat stabil. Ini tidak mudah dipengaruhi oleh pH ataupun pelarut gitu ya. Jadi sangat terlindungi dari proses denaturasi. Lalu berikutnya adalah struktur primer ini terjadi karena residu-residu asam amino saling berikatan dengan adanya ikatan peptida. Kedua ujung rantai polipeptida ini saling terhubung ya antara gugus karboksil dari asam amino yang satu ketemu dengan gugus amino dari asam amino yang lainnya. Kemudian strukturnya tadi linier ya pada bidang datar, jadi memanjang seperti kalung gini ya, ronce-ronce kalung seperti itu. Jadi hanya gugus karboksil dan aminonya yang saling berikatan.
Kemudian ini yang ikatan peptida tadi sudah kita pelajari ya, bagaimana dia terangkai dari satu asam amino dengan asam lainnya. Ini disebut dengan ikatan peptida, bertemunya antara gugus karboksil dengan gugus amino. Kemudian yang berikutnya struktur sekunder. Jadi struktur sekunder ini gambar yang di bawahnya ya, dia membentuk suatu bentukan yang namanya alpha helix dan juga beta sheet. Kalau alpha helix ini strukturnya seperti spiral, sedangkan kalau beta sheet ini strukturnya seperti pita. Begitu ya. Nah, kenapa bentuknya seperti spiral dan yang satu bentuknya seperti pita? Nanti kita akan lihat pada gambar setelah slide berikut. Nah, untuk terbentuknya ikatan antara satu molekul dengan molekul lainnya itu adalah selain ikatan peptida, juga ada ikatan hidrogen. Ya, di mana ikatan hidrogen ini nantinya bisa terdenaturasi gitu ya. Jadi kalau struktur mulai dari struktur sekunder ini yang mudah terdenaturasi. Struktur ini terdiri dari dua struktur reguler ya, alpha helix dan beta sheet. Gugus karboksil dari setiap asam amino ini akan membentuk ikatan hidrogen dengan gugus amino dari asam amino ketiga di sepanjang rantai polipeptida. Seperti itu. Jadi juga akan berikatan dengan asam amino kedua dan juga ketiga. Gambarnya seperti ini ya, mungkin bisa kita lihat. Kalau yang alpha helix, kenapa dia bentuknya spiral? Di sini ada ikatan hidrogen antara gugus karboksil dari asam amino pertama dengan gugus karboksil dari gugus amino dari asam amino ketiga. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, sehingga bentuknya nanti akan spiral, begitu ya. Ini asam amino yang satu, ini asam amino berikutnya, ini asam amino berikutnya, begitu ya. Nah, antara di sini misalkan gugus amina. Saya spotlight dulu ya, supaya jelas. Nah, misalnya ini asam amino yang satu. Di sini ada gugus amino, di sini ada gugus karboksil. Kemudian ini asam amino berikutnya. Maka gugus karboksil yang dari asam amino pertama dengan gugus amino dari asam amino yang kedua ini kan berikatan. Kemudian di sini dia ada gugus karboksil lagi. Itu ya di ujungnya bertemu dengan gugus amino dari asam amino ketiga. Nah, ini ikatannya ikatan peptida tadi. Nah, nantinya asam amino yang pertama dengan asam amino yang ketiga ini akan berikatan pada gugus karboksilnya dengan gugus aminonya. Seperti itu. Jadi bisa dibayangkan ya, di sini gugus amina, karboksil, amina, karboksil, amina. Jadi awal amina gugus yang ketiga ini akan berikatan dengan gugus karboksil dari asam amino pertama, bentuknya adalah ikatan hidrogen sehingga nanti akan terbentuk spiral. Nah, sedangkan yang beta sheet dia ini membentuk pita seperti itu ya, membentuk pita. Nah, kalau bentuknya pita itu ikatan hidrogennya mendatar. Begitu ya, tidak membentuk pita seperti ini tetapi mendatar. Jadi dari asam amino ke-1, kedua, ketiga, nanti di sini akan ketiganya ini nanti akan berikatan dengan asam amino ke-4, baru ke-5, ke-6. Nah, nanti dari yang pertama dia akan membentuk ikatan hidrogen dengan secara mendatar dengan asam amino yang ketiga seperti itu sehingga bentuknya berbentuk pita. Baik. Nah, sekarang struktur tersier protein ini adalah struktur yang ketiga yang merupakan sebuah untai rantai polipeptida dengan beberapa struktur sekunder ya. Jadi struktur tersier itu bisa gabungan antara alpha helix dan beta sheet begitu ya. Sisi-sisi dari untai polipeptida dapat saling berinteraksi dan membentuk ikatan yang pada akhirnya akan membentuk struktur 3 dimensi dari protein. Satu rantai polipeptida struktur tersier ini distabilkan oleh ikatan-ikatan, selain ikatan hidrogen juga ada interaksi hidrofobik dan jembatan garam.
Ini struktur tersier ya, jadi dia kumpulan daripada beberapa struktur sekunder. Contohnya adalah hormon insulin, hemoglobin, dan juga albumin telur ya. Jadi ini bentuknya sudah tersier. Kalau dia berupa hormon, enzim gitu ya, dia sudah bentuk tersier. Nah, ini bentuk tersier ya, bisa gabungan dari alpha helix dan beta sheet atau beta sheet saja seperti itu. Nah, ini helix, ini beta sheet, alpha helix, beta sheet gitu ya. Nanti akan membentuk struktur 3 dimensi, akan berlekuk-lekuk gitu ya, membentuk struktur 3 dimensi. Nah, yang keempat yaitu struktur yang paling kompleks, yaitu struktur kuartener. Struktur kuartener protein ini tersusun dari beberapa rantai polipeptida yang bergabung membentuk struktur subunit yang disebut dengan subunit protein ya. Jadi kuartener itu gabungan dari struktur-struktur tersier membentuk sebuah bentukan bola gitu ya atau globular. Contohnya adalah protein hemoglobin. Kemudian struktur kuartener ini mengandung 2 ikatan atau lebih peptida yang berikatan dengan ikatan kovalen yang lemah ya. Ini contohnya ada kolagen juga. Nah, ini perbedaan secara keseluruhan mulai dari struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Ya, jadi primer yang paling sederhana ini bentuknya linier, ikatannya adalah ikatan peptida antara gugus karboksil yang satu dengan gugus amino dari asam amino lainnya, kemudian membentuk struktur sekunder yang ada 2 bentuk alpha helix dan beta sheet, yaitu rantai espiral dan juga rantai berupa pita. Kemudian struktur tersier ini kumpulan dari struktur sekunder yang membentuk 3 dimensi. Kemudian biasanya ada interaksi antara gugus samping dari masing-masing asam amino. Walaupun demikian juga masih tetap ada peptide bond-nya atau bagian utamanya berupa gugus amino dan karboksil gitu ya. Lalu kuartener ini gabungan dari protein yang struktur tersier bergabung membentuk struktur kuartener yang berbentuk bola. Nah, contoh dari protein yang strukturnya kuartener ini ada hemoglobin, dia ada alpha chain dan beta chain, di mana setiap dari alpha chain dan beta chain ini merupakan protein tersier ya. Jadi yang unit sebelumnya bergabung membentuk protein kuartener. Yang beta chain dan alpha chain ini merupakan protein globin. Jadi protein yang besar-besar ini adalah globin, sedangkan protein heme ini yang akan berkonjugasi dengan Fe atau zat besi. Sehingga dalam proses pembentukan hemoglobin sendiri membutuhkan zat besi, karena zat besi nanti akan berikatan dengan heme, kemudian memantapkan bentuk daripada hemoglobin. Nah, kemudian selanjutnya ada protein yang menurut struktur kimia dan ciri kimianya ada protein sederhana, majemuk, dan turunan. Kalau protein sederhana, ini adalah golongan protein yang apabila dihidrolisis oleh asam alkali atau eter akan menghasilkan asam amino derivatnya. Jadi ya itu struktur sederhana. Contohnya globulin, albumin, keratin, dan kolagen dan seterusnya. Jadi gabungan dari asam amino yang satu dengan yang lain itu aja kalau protein sederhana. Kalau protein majemuk ini dia berkombinasi dengan non protein gitu ya. Contohnya nukleoprotein merupakan gabungan antara protein dengan asam nukleat. Kemudian ada fosfoprotein, ini gabungan antara protein dengan fosfat. Kemudian mukoprotein ada protein dengan karbohidrat, lalu juga kromoprotein dan flavoprotein. Ya, jadi dia berikatan dengan struktur non-protein. Kalau protein turunan ini adalah protein dari hasil pemisahan protein sederhana maupun protein majemuk. Nah, contohnya proteose, peptin, dan peptida. Ini adalah contoh protein majemuk atau konjugasi. Nukleoprotein misalnya tersusun dari protein dan asam nukleat. Ini terdapat di inti sel ya nukleoprotein ini. Lalu kalau di makanan ada di kecambah dan biji-bijian.
Gitu. Jadi sangat baik sekali untuk dikonsumsi ya nukleoprotein ini. Ada glikoprotein, ini berikatan dengan karbohidrat, misalnya di putih telur, ada di musin juga di kelenjar ludah, kemudian di tendon. Ya. Lipoprotein, protein dengan lipid atau lemak, fosfoprotein, protein dengan fosfat, misalnya di kasein susu, ya protein susu, dan juga fosfitin atau kuning telur. Kemudian kalau kromoprotein itu protein dengan pigmen ya, misalnya hemoglobin. Kemudian ada lagi klasifikasi protein, ini berdasarkan bentuk molekulnya ya. Ada protein globular dan protein bentuk serabut atau fibros. Kalau protein globular ini berbentuk bola gitu ya, terdapat dalam cairan jaringan tubuh, contohnya albumin ya, protein darah ya, kemudian globulin, histon, dan juga protamin. Nah, sedangkan protein yang serabut ini berbentuk terdiri dari beberapa rantai peptida berbentuk spiral yang terjalin satu sama lain menyerupai batang yang kaku ya. Contohnya protein kolagen, elastin, keratin, dan miosin. Ini beberapa perbedaannya juga, selain di bentuknya juga ada di kelarutan ya. Kalau di dalam air, kalau protein globular ini cenderung larut dalam air ya, misalnya hemoglobin, insulin, enzim itu cenderung larut dalam air. Tetapi kalau yang berbentuk fibrosa atau serat itu insoluble atau tidak bisa larut dalam air ya. Contohnya keratin yang terdapat pada lapisan terluar rambut ya, kemudian kolagen di kulit ataupun di tulang ya, itu bersifat insoluble pada air ya. Kemudian ukurannya kalau globular kan tadi seperti bola ya. Kemudian kalau fibrosa itu memanjang kemudian sempit. Nah, secara fungsional kalau globular itu cenderung untuk protein-protein transport gitu seperti protein albumin ya. Kemudian juga ada yang bersifat fisiologis ya seperti insulin, enzim. Nah, ini kan sebagai regulator. Kemudian hemoglobin juga begitu. Tapi kalau yang fibros ini lebih bersifat pengikat atau pensupport struktur tubuh gitu ya, misalnya keratin, kolagen, seperti itu. Kemudian stabilitasnya, kalau yang globular ini lebih sensitif terhadap perubahan suhu atau pH ya, seperti insulin, enzim itu lebih sensitif ya, lebih cepat berubah, lebih cepat terpengaruh. Sedangkan yang fibrosa ini lebih tidak sensitif atau lebih stabil gitu di kondisi-kondisi perubahan suhu pH ya. Kemudian ini gambaran secara mikroskopis ya, bagaimana bentuk protein fibrosa yang berserat-serat ya, ada kolagen misalnya penyokong kulit dan juga tulang, kemudian ada mikrofilamen, ini ada di otot ya, dia punya serat-serat, jadi lebih banyak penyokong atau pembentuk tubuh ya. Sedangkan yang globular ini bentuknya seperti bola. Nah, contohnya hemoglobin ya, albumin, enzim, dan hormon. Nah, kalau klasifikasi berdasarkan kelarutannya, ini ada yang larut dalam air, kebanyakan adalah protein darah ya, albumin, kemudian ada protamin dan histon. Lalu ada juga nih yang larut dalam garam encer dan dapat terkoagulasi atau menggumpal gitu ya pada suasana panas. Ini adalah globulin, yaitu protein pada hemoglobin. Kemudian ada yang larut dalam asam atau basa yang encer, contohnya glutein, dan larut dalam alkohol 70-80%, itu contohnya prolamin. Gitu ya. Kemudian klasifikasi protein berdasarkan fungsinya, ini ada golongan katalisator, yaitu mempercepat reaksi biokimia di dalam tubuh ya, tentu contoh-contohnya adalah enzim, ada amilase, lipase, tripsin gitu ya.
Lalu protein berikutnya ada protein transport yang fungsinya adalah untuk membawa zat-zat tertentu, baik itu di dalam tubuh ya, baik itu di saluran sirkulasi darah, lewat darah. Ada hemoglobin, ada albumin, ada mioglobin, dan juga lipoprotein. Kalau lipoprotein ini adalah lipid transport ya, di mana lipid tersebut berikatan dengan protein, sebagaimana yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Kemudian ada juga nih protein yang fungsinya sebagai nutrien atau cadangan ya, tapi sangat sedikit ya dibanding dengan karbohidrat maupun lipid. Ini ada gliadin di gandum, kemudian ada ovalbumin di telur, lalu kasein di susu, dan ferritin di otot. Gitu. Kemudian ada protein yang bersifat kontraktil atau motil atau bergerak ya, yang menyusun otot biasanya ada aktin, miosin, tubulin, dan dynein. Lalu ada protein struktur ya yang mensupport tubuh kita ya, biasanya tadi bentuknya fibrosa atau serat. Nah, itu ada keratin di rambut, kemudian fibroin, kolagen ya di kulit ataupun tulang, ada elastin dan proteoglikan. Kemudian ada juga protein yang untuk pertahanan tubuh ya, biasanya dihasilkan oleh sistem imun kita. Itu ada antibodi, ya, jadi antibodi itu termasuk protein gitu ya, penggolongannya. Kemudian ada fibrinogen, ada trombin, toksin. Ini kalau di hewan atau mikroorganisme gitu sebagai pertahanan tubuhnya mereka. Lalu botulin kalau ini di jamur gitu ya, toksin difteri pada bakteri Mycobacterium tuberculosis itu kan sebenarnya untuk pertahanan tubuhnya dia. Kemudian bisa ular juga termasuk pertahanan tubuh dia. Lalu protein pengatur atau hormon regulator ya, yang mengatur fisiologi dalam tubuh kita. Biasanya memang hormon-hormon ya, ada insulin, ada hormon pertumbuhan, ada kortikotropin, represor, inhibin, estrogen, progesteron, dan hormon-hormon lainnya. Nah, protein ini bisa mengalami yang namanya denaturasi. Ya, denaturasi itu sendiri merupakan hilangnya sifat-sifat struktur yang lebih tinggi oleh terkacaunya ikatan hidrogen dan gaya-gaya sekunder lainnya yang menguntungkan molekul ini gitu. Nah, biasanya memang yang dikacaukan kebanyakan adalah ikatan hidrogen dan ikatan-ikatan pada rantai samping, sehingga yang terdenaturasi itu mulai dari yang bisa terdenaturasi mulai dari struktur kuartener, tersier, sampai sekunder. Untuk yang primer itu cenderung stabil ya, karena ikatannya adalah ikatan peptida. Lalu faktor-faktor yang menyebabkan denaturasi protein itu ada perubahan pH atau keasaman, kemudian panas, pelarut organik, dan juga garam-garam dari logam berat. Nah, proses denaturasi sendiri ini hilangnya ikatan ya hidrogen dan beberapa ikatan rantai samping sehingga terurai seperti itu, dan ada yang bisa kembali laginya ini disebut dengan renaturasi, membentuk protein normal kembali, bentuk struktur yang lebih kompleks ya, dari primer ke sekunder, tersier ataupun kuartener. Kemudian ada kalanya nih protein yang sudah terdenaturasi oleh panas karena masih mengalami suhu yang masih panas, dia bisa saja ada proses lanjutan yaitu terkoagulasi begitu. Nah, kalau sudah terkoagulasi ini cenderung rusak ya si protein ini. Nah, ini contohnya pada penggumpalan susu. Nah, pada segmen dia terdenaturasi, ini terdapat perubahan struktur 3 dimensinya menjadi terurai menjadi asam amino. Kemudian tahap berikutnya ada flokulasi dan koagulasi. Kalau flokulasi ini perubahan sekunder setelah denaturasi, biasanya terbentuk gumpalan protein yang mengendap. Nah, berada dalam keadaan yang terpisah-pisah, sedangkan kalau koagulasi ini menggumpal, membentuk massa seperti gel, seperti itu. Nah, untuk sumber protein sendiri ada hewani dan nabati ya. Kalau yang tadi esensial non esensial ini perbedaannya di
beberapa zat makanan ya, di makanan maksudnya di hewani maupun nabati. Kalau yang protein hewani ini biasanya berasal dari hewan yang bisa kita dapatkan dari dagingnya, dari ikannya ya, kemudian dari daging unggas, telur dan susu. Nah, sumber protein hewani ini punya asam amino, vitamin dan mineral yang biasanya lebih banyak gitu ya. Kalau yang nabati biasanya berasal dari tumbuhan, kacang-kacangan ataupun produk olahan seperti tahu, tempe, yang tidak mengandung kolesterol dan asam lemak jenuh. Nah, ini mungkin ya kalau hewani cenderung ada asam lemak atau lipidnya yang jenuh. Kalau yang nabati tidak gitu ya. Jadi kadang-kadang memang yang orang vegetarian itu dia memang menghindari itu asam lemak yang jenuh dari hewan karena selain protein juga ada lipid atau lemak. Nah, kebutuhan protein harian kita itu berbeda usia dan juga jenis kelamin ya. Kalau laki-laki dan wanita tentu lebih banyak kebutuhan pada laki-laki ya. Ada kalau laki-laki usia 19 sampai 70 tahun itu kebutuhan protein hariannya adalah 56 gram. Kalau untuk usia 1-3 tahun itu ada 13 gram kebutuhan hariannya, sedangkan untuk yang anak-anak 4-8 tahun itu 19 gram setiap harinya. Kemudian untuk usia 9-13-34 gram, usia 14-18 wanita itu 46, sedangkan laki-laki adalah 52. Sedangkan untuk wanita di atas usia 19 tahun itu tidak berbeda jauh ya dengan usia remaja gitu. Sedangkan untuk jumlah protein dari makanan kita bisa lihat di sini. Kalau daging sapi satu potong ini sekitar 50 gram ya kandungannya. Kemudian dari kacang hijau ini satu potong ukuran berapa ya, ini 1 sendok makan. Kalau SDM 1 sendok makan, misalnya ikan teri ya 1 sendok makan itu mengandung 25 protein gitu. Kalau yang kacang hijau misalnya 2,5 sendok makan itu mengandung 25 gram protein. Jadi kita bisa hitung sendiri kebutuhan protein kita berapa dan makanan apa yang harus kita makan sehari-harinya. Nah, kemudian dari setiap jenis makanan itu mengandung asam amino yang berbeda-beda gitu ya. Contohnya susu dibandingkan dengan telur misalnya. Kalau susu ini lisinnya lebih banyak, kemudian telur itu lebih banyaknya di ini ya total asam amino esensial secara totali itu lebih banyak di telur, tapi untuk kebutuhan lisin mungkin ya itu lebih banyak di susu. Nah, kalau triptofannya 14 nih. Kalau dari sini sih yang triptofannya paling besar adalah di whey. Kemudian gandum ya, mungkin ya. Kemudian valin ya, valin ini yang paling banyak di telur ya. Jadi tergantung dari kebutuhan asam amino harian kita apa. Jadi selain protein hariannya berapa, beratnya berapa gram, kemudian juga asam amino apa yang dibutuhkan gitu untuk masa pertumbuhan ataupun pada penyakit-penyakit tertentu. Nah, penyakit yang berhubungan dengan protein ini ada yang kekurangan dan kelebihan. Kalau kekurangan protein murni pada stadium berat menyebabkan penyakit kwashiorkor pada anak-anak di bawah 5 tahun ya, gangguan pertumbuhan. Kekurangan protein sering dijumpai bersamaan dengan kekurangan energi yang dikenal dengan penyakit marasmus. Lalu ada juga sindrom gabungan antara dua jenis kekurangan protein, yaitu energi protein malnutrition atau EPM dan juga kurang energi protein KEP atau kurang kalori protein. Ya. Lalu kalau yang kelebihan, protein secara berlebihan ini juga tidak menguntungkan bagi tubuh. Kelebihan asam amino nanti akan memberatkan kerja ginjal dan hati yang harusnya memetabolisme dan mengeluarkan kelebihan nitrogen gitu ya.
Di kelebihan protein juga dapat menimbulkan asidosis, dehidrasi, diare, kenaikan amonia darah, kemudian kenaikan urium darah dan demam. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai topik protein. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Saya akhiri untuk materi protein pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.